Selamat sore teman-teman. Nah, kita memasuki Oktober dengan ngobrol lagi di Oma Bal-Balan. Nah, rasanya lama sekali ya Oma Bal-Balan nggak ketemu teman-teman sekalian ini. Nah, kali ini saya bertamu di kantornya Ketua NDRC. Apa ya Mas NDRC Mas? Ini kantornya PSSI Jawa Timur, gitu kan? Jadi kebetulan secara personal saya ada di NDRC dan kebetulan diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai ketua NDRC. NDRC itu National Dispute Resolution Chamber. Oh, boso tubane Badan Penyelesaian Sengketa Sepak Bola Indonesia. Penyelesaian sengketa sepak bola dalam hal ini adalah sengketa ketenaga kerjaan antara pemain dengan klub, kemudian SSB dengan klub, banyak hal yang diatur di dalam regulasi NDRC. Ini sebenarnya inisiatif berdirinya NDRC ini sudah lama, sudah sejak tahun 2017. Jadi pada saat itu FIFA melaunching program, salah satunya adalah siapa federasi-federasi yang mau mendirikan lembaga yang namanya NDRC. Disautlah oleh PSSI, kemudian Malaysia dan lain sebagainya itu, karena tidak semua federasi punya NDRC, tergantung kebutuhannya apa gitu kan. Akhirnya PSSI mengambil program itu dan disetujui oleh FIFA. Akhirnya PSSI bersama-sama dengan klub profesional dan APPI selaku representasi pemain profesional untuk merumuskan NDRC. Selama 2 tahun dirumuskan, baru tereksekusi, di launching berdirinya NDRC di tahun 2019 yang saat itu dihadiri langsung oleh DRC FIFA. Jadi kalau di FIFA itu namanya DRC, di masing-masing federasi namanya NDRC. Jadi kalau di Indonesia NDRC Indonesia. Ini mungkin masih nggak familiar ya dengan wajahnya beliau ini, Pak Ketua. Saya kenalkan dulu, ini beliaunya namanya Amir Burhanuddin, ya. Ketua NDRC Indonesia sekaligus Sekjen PSSI Jawa Timur, Mas ya. Sekretaris PSSI Jawa Timur. Oh iya, Sekretaris Sekjen koyo Mbak Tisa ya, kayak di Tisa. Mas, NDRC tubanane Badan Penyelesaian Sengketa Nasional ya, khususnya sepak bola. Ini tupoksinya apa, Mas? Menyelesaikan sengketa antara pemain dan klub terkait dengan hubungan ketenaga kerjaan. Jadi, semisal pemain A mempunyai kontrak dengan klub B dalam durasi waktu 1 tahun, kemudian di situ disepakati honor gaji pemainnya sekian juta, kemudian kewajiban pemainnya A, B, C, D, E macam-macam tertuang di situ. Kemudian haknya, kewajiban pemain harus datang latihan dan lain sebagainya. Kemudian di akhir kontrak itu disepakati kalau terjadi kesalahpahaman atau sengketa di antara pemain dan klub, disepakati akan diselesaikan di NDRC, maka akan diperiksa di NDRC terkait dengan hal-hal semacam itu. Contoh kasus, kalau lebih familiar orang awam mengatakan tunggaan gaji pemain, gitu kan? Nah, itu bagian daripada penyelesaiannya di NDRC. Tapi syaratnya bukan otomatis ini, syaratnya harus diajukan. Oleh siapa? Oleh yang merasa dirugikan terhadap kontrak itu. Apakah bisa orang per orangnya? Bisa orang per orangnya, bisa kelompok-kelompok yang diwakilkan kepada kuasa hukum melalui advokat, atau paling mudah ada asosiasi yang namanya APPI, melalui APPI bisa. Mas, ini kan klub ini kan klubnya ya. Ada pemain dan ada pelatih. Pelatihnya belum? Mestinya pelatih juga bagian daripada yang akan diperiksa oleh NDRC. Namun kemarin yang baru dirumuskan oleh regulasi NDRC baru pemain sama SSB sama klub. Jadi SSB. Tetapi frame-nya teman-teman di NDRC ini sudah sepakat bahwa pelatih juga masuk di situ. Namun ini tidak bisa otomatis. Ini juga harus dirumuskan dalam perubahan regulasi NDRC yang mana nanti akan disahkan oleh PSSI, baru penerapannya kami yang ada di NDRC. Jadi untuk gitu sementara masih pelatih ya? Pemain sama klub, pemain dan klub dan ya? SSB dan klub.
Artinya ini berarti buat teman-teman pemain kalau ada masalah, Pemain ayo, profesional, iya, pemain ya, profesional. Beranilah bersuara ya kalau Ya. ya kayak tunggakan gaji daripada rame di medsos toh. Ya, daripada ramai di medsos tidak ada penyelesaian, bikin aja satu lembar permohonan kepada yang terhormat Ketua NDRC bahwa saya adalah pemain klub A dalam kontrak tertanggal sekian, lampirkan kontraknya bahwa saya berdasarkan kontrak harus mendapatkan gaji sekian dalam durasi waktu sekian, namun saya baru menerima sekian bulan. Saya punya klub B tersebut mempunyai tunggakan terhadap diri saya sekian. Ajukan saja sudah. Tanda tangani bermaterai, nanti akan kita periksa. Permohonannya kita periksa dulu, kontraknya kita periksa, bener nggak kontraknya ini menyatakan bahwa ketika terjadi sengketa antara pemain dan klub yang dituju tadi diselesaikan di NDRC. Karena NDRC ini prinsipnya kan lembaga arbitrase. Ya. Kedua belah pihak harus sepakat diselesaikan di NDRC. Nah, penundukan diri antara pemain dan klub yang mengikatkan diri dalam kontrak itu ya di dalam kontrak itu harus disebut di NDRC. Kalau ternyata mereka sepakat diselesaikan di pengadilan ya harus diselesaikan di pengadilan, tidak bisa di NDRC, tidak bisa meriksa. Nah, itu terhadap kontrak-kontrak yang dibuat di tahun 2019 bahkan 2020 ini sudah mengacu ke NDRC semua. Namun banyak juga pertanyaan yang baik Japri ke saya maupun ke sekretariatan NDRC, bagaimana terhadap kasus-kasus sebelum NDRC ada dan di dalam kontrak tidak tertuang penyelesaiannya di dalam NDRC. Ya. Secara umum di pengadilan. Nah, kemarin kita memberikan kita ada kesepahaman dengan APPI dan PSSI. APPI representasi pemain. PSSI representasi anggotanya yaitu klub-klub. Nah, harus ada pernyataan bersama kedua belah pihak antara klub dan pemain bahwa terhadap kasus yang sedang dihadapi akan diselesaikan di NDRC. Baru kita bisa periksa. Sepanjang tidak ada penundukan diri kedua belah pihak di dalam penyelesaiannya di NDRC, NDRC tidak bisa memeriksa. Nah, ini menarik sebenarnya karena bal-balan Indonesia ini kan seringkali ada masalah soal gaji, soal misalnya apa? Tidak hanya gaji ya, termasuk hak yang lain, termasuk hak yang lain, bahkan bisa jadi interpretasi antara pemain dengan klub itu ada yang berbeda terkait dengan kewajiban pemain dan kewajiban klub. Itu bisa diajukan di NDRC. Jadi cakupannya luas ya, Mas? Luas. Yang apa yang tertuang dalam kontrak antara klub dengan pemain itu tidak hanya itu ya, tidak hanya kontraknya saja, tetapi harus disesuaikan dengan RSTP. RSTP itu regulasi status dan transfer pemain yang dibuat oleh FIFA. RSTP itu harus didasarkan dengan itu. Kemudian di PSSI ada tentang regulasi pemain dan regulasi status dan transfer pemain itu ada juga. Jadi semuanya kontrak itu harus didasarkan atas hal-hal tersebut. Bagaimana kalau di dalam kontrak tidak tertuang, tetapi di RSTP diatur dan di regulasinya PSSI diatur, maka akan mengacu ke sana. Nah, Mas, yang menarik juga tadi ternyata juga naungi SSB. Ini kan setahu saya ya, sepanjang ini kan SSB ini kan seolah-olah apa ya? Wadah yang membina, tapi setelah pemainnya jadi nggak dapat apa-apa. Atau begini bisa jadi. Ini adalah lembaga yang diharapkan sangat hidup dan subur, tapi belum tersentuh oleh. Ya, dari sisi organisasi memang SSB itu bukan anggotanya PSSI. Nah, makanya diakomodir di dalam perubahan statutanya PSSI tahun 2018 itu tentang lembaga terafiliasi. Namanya salah satunya adalah SSB. SSB ini menjadi badan afiliasinya PSSI. Nah, setelah lakukan perubahan di statuta tentang pengakuan SSB, maka SSB itu harus kemudian ditetapkan SSB mana yang menjadi afiliasinya PSSI. itu ya. Nah, ini harus diatur, namun PSSI belum mengatur tentang itu, tetapi PSSI memberikan tugas ke PSSI Jawa Timur waktu itu untuk menginisiasi lembaga terafiliasi yang namanya SSB itulah. Sehingga itu nanti akan akan terhubung dengan regulasi NDRC tentang training compensation yang bisa diminta atau bisa diberikan dari klub ke
SSB atau ya? dari SSB meminta ke klub. Jadi tidak seperti tradisi selama ini bahwa biasanya kan kalau pemainnya jadi diambil, Ya. terus hanya dikasih bal 5, bal 10. Karena memang regulasinya belum ada. Iya. PSSI mestinya dalam waktu dekat harus sudah mulai merumuskan tentang regulasi itu. Sehingga SSB hidup ya. ketika SSB yang terafiliasi ada pemainnya yang diambil oleh klub, dia bisa mengajukan training compensation. Ketika klub tidak memberikan, SSB bisa mengajukan permohonan gugatan di NDRC. Mas, permintaan kompensasinya itu apa? Ada aturannya? Harus merujuk kepada regulasinya PSSI. Nah, makanya PSSI saya katakan tadi, PSSI harus segera merumuskan itu. Iya. Sehingga SSB terjamin gitu loh. Terjamin kepastiannya untuk mendapatkan training kompensasi terhadap apa yang mereka lakukan membina anak-anak hingga anak-anak itu bisa diambil dan main di klub. Nah, ini menarik nih karena Menarik karena kita sudah mengatur kompetisi di level kelompok umur. Ya. Yang baru-baru ini setengah amatir, setengah profesional, Elite Pro. Elite Pro itu debatable, apakah ini profesional, apakah ini amatir. Nah, ini maka PSSI yang harus mengatur. Ketika ada dispute, NDRC-nya nggak bingung gitu kan. Ketentuannya ada, maka ini yang akan menjadi pedomannya NDRC. Segera, karena apa? Karena PSSI sudah bukan terlanjur, sudah berjalan cepat tentang kompetisi kelompok umur Elite Pro-nya dan kompetisi kelompok umur yang lain, gitu kan? Sehingga ketentuan yang menyertai kaitannya dengan proteksi pemain, hak pemain harus segera dibuat aturannya. Nah, ini menarik ini. Ini bisa didengarkan semua SSB nih. Artinya ini kan belum semua Mas ya SSB. Belum ya? semua. Jadi ini kebetulan pilot project-nya Jawa Timur ya? Saya juga Jawa Timur, pilot project-nya Jawa Timur, dan Jawa Timur pun baru 77. Baru 77. Ayo ini SSB yang lainnya ya. Gambaran kami ratusan SSB yang ada di Jawa Timur. Iya. Surabaya saja banyak sekali. Banyak sekali ya. Gitu ya. Belum Malang dan lain, belum Malang, bicara Jember dan lain kota-kota yang sebagainya lainnya, gitu kan, Kediri, Blitar dan lain sebagainya. Nah, jadi melalui PSSI Kabupaten Kota silakan diurus afiliasinya. Ketika nanti verifikasi oleh PSSI Kabupaten Kota itu oke, akan dinaikkan ke Jawa Timur. Jawa Timur akan menetapkan bahwa SSB A ini adalah SSB terafiliasi. Maka kemudian mereka mempunyai hak mengikuti kompetisinya PSSI, mendapatkan pelatihan pelatihnya dan lain sebagainya, upgrading dan lain sebagainya, akan ada semua. Mas, ini kalau ngomongin keputusannya, karena ini ada di bawah PSSI tapi independen ya? Ada di bawah PSSI tapi independen, dan unsurnya pun itu ada unsur PSSI. Kebetulan saya representasi PSSI ya? Kemudian ada unsur klub dan ada unsur pemain APPI. Nah, ada unsur dari klub tapi independen, ada unsur dari APPI tapi independen. Artinya begini, usulannya dari APPI tetapi bukan fungsionaris APPI. Ya. Usulannya dari klub tetapi bukan officialnya klub. Nah, ada beberapa, dan ketua persidangan, ketua majelisnya selalu ketua NDRC dan atau wakil ketua. Jadi saya selalu berbagi dengan wakil ketua saya yang kebetulan seorang advokat juga dari Bandung. Jadi kalau ada perkara nomor 1 saya ketuanya, perkara nomor 2 pasti beliaunya. Ketua nomor 3 pasti saya. Anggotanya adalah 1 dari klub, 1 dari APPI. 3 orang, dan tidak dikenal dissenting opinion. Yang dikenal adalah pengambilan keputusan terbanyak dari 3 anggota majelis, itulah yang akan menjadi putusan NDRC. Keputusannya ini mengikat ya Mas? Dalam mengikat. Artian gini kan, ya ini kebiasaan sepak bola Indonesia. Mengikat, kan? final and binding, mengikat. Artinya bahwa terakhir. Ketika ini NDRC memutuskan begini, PT Liga ketika ya kita semuanya harus mentaati. Semuanya harus mentaati. Karena basicnya sepak bola itu adalah fair play. Ya. Ya sudah tidak akan ada diskusi lagi hal-hal tentang itu gitu loh. Ketika sudah diputus oleh lembaga yang berwenang dan diberi wewenang, ya sudah. Nah, Mas, ini selama 1 tahun dari Juli 2019 sampai sekarang. Sekarang kemarin di 1 tahun NDRC kita kan memperingati secara kecil-kecilan, itu kita tabulasi
sudah ada sekitar 53 perkara yang sudah kita putus, dan banyak waktu sekali. itu ada 3 perkara yang masih dalam proses pemeriksaan, dan sekarang sudah semua kita putus. Itu melibatkan pemain dan klub ya? Seluruhnya dari semua kasus itu tunggaan gaji pemain dan klub masa kompetisi 2019 dan masa kompetisi yang sedang berjalan di tahun 2020, dan ada satu kasus tentang pemecatan pemain yang kita periksa. Jadi gini, itu yang saya katakan, ada persepsi atau interpretasi yang berbeda antara pemain dan klub. Jadi tidak melulu tentang gaji. Ya. Jadi ketika ada pemain dipecat oleh Klub? pemain ini bisa mengajukan mengajukan permohonan di NDRC. Apakah setiap begitu akan dikabulkan oleh NDRC? Belum tentu. Kita akan lihat dulu klub ini memecatnya benar apa enggak. Kalau benar, ya kita tolak permohonannya pemain itu. Tapi kalau tidak benar, ya kita kabulkan permohonannya pemain itu. Kalau boleh tahu yang kasus ini Mas, karena kan ya selama ini yang santer kan soal penunggakan gaji. Ternyata ini ada pemecatan pemain. Apa kalau nggak salah PSMS Medan itu ya? Ya, silahkan di-searching aja. Iya. Yang pasti saya terlindungi oleh menyampaikan para pihak yang berperkara. Mas, dari berarti 53 plus ada 3 kemarin ya. Nah, kalau saya kemarin sempat baca itu kan ada beberapa klub yang sekarang ada di Liga 2 yang ternyata masih berkompetisi di 2020. Nah, ya saya mungkin Mas Amir nggak mau ngomong ya, nggak bisa ngomong karena ada perlindungan. Saya sebut kalau saya baca dari pemberitaan kan ada kayak PSMS Medan, PSPS Riau, Kalteng, ya PSPS Riau ya, Kalteng Putra, Cimahi, Serang lah. Ketika itu belum terselesaikan, ternyata mereka berkompetisi secara personal maupun secara lembaga, ngerasakan ya apa ini? Memang di putusan NDRC itu tidak ada larangan mereka untuk mengikuti kompetisi. Putusannya? Putusan NDRC itu kalau punya tunggaan dan itu dikabulkan ya silahkan bayar. Ketika Anda tidak membayar dalam kurun waktu tertentu, Anda dihukum tidak boleh mendaftarkan pemain baru. Tidak boleh mendaftarkan pemain baru dalam kurun waktu tertentu. Bukan tidak boleh mengikuti kompetisi. Iya. Artinya, Contoh. Ketika putusannya seperti itu, pemain mempunyai 40 klub ini mempunyai 40 pemain. Ya. Ya kan? Ketika masa kompetisi, ya saya hanya boleh mendaftarkan 40 ini. Tidak boleh yang baru ya. Tidak boleh yang baru. Gitu loh. Bagaimana kalau saya klub ini hanya punya pemain 30, kemudian masa kontraknya habis semuanya? Kan setiap awal kompetisi kan kita mau mendaftarkan yang baru. Ya. Itu salahnya klub. Kenapa punya pemain begitu gitu loh. Tidak kontrak jangka panjang ya. Jadi itu ya dipahami ya. Jadi putusan NDRC tidak ada yang melarang klub itu untuk tidak mengikuti kompetisi. Tapi tidak boleh mendaftarkan, hanya tidak boleh mendaftarkan pemain dalam kurun waktu tertentu. Kurun waktu tertentu tergantung putusan NDRC. Ada yang sekali transfer, 2 kali transfer, 3 kali transfer tidak boleh. Termasuk ya itu. Tapi kalau melihat contoh kasus yang sekarang, rasanya ada nggak yang melanggar itu, Mas? Ya, dari media yang kami ikuti kemarin ada. Jadi sudah kita putus, kemudian harusnya dia menyelesaikan dulu, baru dia melakukan pendaftaran. Tapi detailnya saya tidak tahu karena memang sistem pendaftaran kan tidak di NDRC. Ya, sistem pendaftaran itu kalau di profesional kan di liga. Ya. Bersama-sama dengan PSSI terkait dengan status pemainnya. Ya kan? Artinya itu nggak ada. PSSI itu departemen status dan transfer pemain. Ya. Nyambung dengan sistemnya liga. Harusnya gitu kan. Ketika ada putusan NDRC ini clock gitu loh. Harusnya mereka yang mengawal ini ya. Terkunci ya. Ya. Kira-kira seperti itu. Karena kan kalau saya... Jadi kalau ada klub yang punya pemain musiman, kemudian ada putusan NDRC seperti itu, ya dia tidak bisa mendaftarkan pemain karena statusnya pasti pemain baru. Iya. Nah, gitulah.
Ya, itu yang mungkin dikatakan oleh orang-orang di luar sana. Ini yang dikatakan dia pasti tidak bisa ikut kompetisi kan gitu. Karena nggak punya pemain ya. Gitu. Tapi bukan atas putusan NDRC yang melarang dia kompetisi loh ya. Jadi dari situ harus firm ini. Siap. Kalau melihat lanjutannya Mas, ini kan lembaga otonom tapi yang terbaru lagi terkait dengan surat keputusan PSSI yang potongan gaji itu. Iya. Bagaimana dengan pemain yang kemarin tahun 2020? Mas, tahun 2020 kan baru berapa kali main? Iya, ada 3 kali pertandingan itu ya. Kemudian off gitu kan? Ya. Dan kemudian PSSI kan juga mengeluarkan surat, iya, kita tahu semua. Tapi dengan keputusan pemain profesional dan klub itu hubungannya berdasarkan kontrak yang dibuat. Bukan berdasarkan surat keputusannya PSSI ya? Silahkan itu dijadikan dasar, tetapi itu harus di follow up tentang perubahan atau adendum kontrak yang dibuat oleh pemain dan klub. Ya. Boleh, kalau mereka bersepakat, jangankan bersepakat terhadap SK-nya PSSI. Di luar itu saja kalau dia bersepakat, boleh. Artinya PSSI sebenarnya kan membuat putusan itu 30% atau berapa itu? 25% itu ya. Atau kalau kemudian kalau pemain sama klubnya sepakat 10%? Ya terserah klub dan pemainnya. Boleh kan? Makanya kemarin saya sempat ngobrol sama beberapa pemain dan pelatih. Sebenarnya ini PSSI nggak usah ikut campur di sini. Ini urusannya klub dengan pemain. Urusannya PSSI adalah menyiapkan kompetisi. Silahkan itu menjadi bahan kajiannya teman-teman. Tetapi kondisi kahar atau kondisi darurat seperti ini itu memang perlu dinyatakan oleh federasi. Ya. Keadaannya ya. Ya keadaannya. Tapi tidak boleh ngatur sedetail itu ya. Nah itu mestinya normatifnya dikembalikan kepada masing klub dan para pihak yang membuat kontrak itu. Kurang cerdas yang bikin keputusan berarti kemarin. Itu nanti yang kebingungan kita yang ada di NDRC, karena ketika tidak bersepakat pasti larinya ke NDRC. Iya. Tapi pasti akan jadi pertimbangan kami semua itu nanti. Menarik. Akan menjadi pertimbangan semua. Ini badan. Sekarang yang belum tahu ini, yang harus tahu ini adalah kapan gaji itu bisa dikatakan menunggak. Ya. Itu kalau berdasarkan RSTP itu setelah 2 bulan menunggak. Baru mereka bisa mengajukan gugatan ya? Permohonan di NDRC. 2 bulan ya? 2 bulan. Jadi yang kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana baru kompetisi kemarin kok baru berapa kali main sudah mengajukan di NDRC dan NDRC memutus lagi kan gitu kan? Iya. Nah, silahkan digali lagi, dicari datanya lagi bahwa NDRC pasti sesuai dengan regulasi. Bahwa itu tadi bahwa ketika sudah tertunggak 2 bulan. Karena tidak mesti orang yang mengajukan permohonan di NDRC dikabulkan kok. Meskipun bunyinya itu mengabulkan, itu pasti tidak seluruhnya kok, pasti sebagian. Ada hal-hal, contoh ini, ada seorang pemain, dia mulai pertama kali kontrak bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dia mulai Februari kan? Ya. Februari, kemudian kondisi kaharnya Maret, gitu kan? Kemudian belum ada follow up tentang perubahan kontraknya, sehingga berjalan kan ini kontraknya terus. Sampai di bulan Agustus, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 7 bulan dia menyatakan tidak digaji. Tetapi permohonan itu baru diajukan di bulan Agustus. Maka putusan NDRC pasti tidak akan menyertakan yang di bulan Agustus. Juli, Agustus pasti tidak disertakan. Karena kurang 2 bulan kan? Ya. Juli dan Agustus kan berarti kurang 2 bulan. Maka itu belum dikatakan menunggak. Yang menunggak ya Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, kira-kira seperti itu. Gaji dinyatakan tertunggak setelah 2 bulan. Mas, di luar gaji ini kan problem di sepak bola Indonesia kan kadang kalau gaji ini rasanya wis umum banget ya. Klub dengan klub. Oke, bisa itu di NDRC. Iya, karena kan ya satu contoh semisal ya di 2020 ini kan sempat ada berapa pemain itu yang rebutan antar 2 klub itu. Bahkan kalau menarik mundur kan pernah ada 1 pemain yang ternyata terikat kontrak dengan 3 klub. Nah, ini kan kalau yang terbaru di
2020 kemarin kan ada berapa? Hampir masuk ke iya. NDRC itu cuman nggak jadi. Oh, karena diselesaikan jalur khusus nih. Iya, NDRC memang mempunyai kewenangan memeriksa sengketa antara klub dengan klub terhadap pemain. Jadi ini harus dipahami semuanya bahwa boleh. klub harus memahami ini, pemain juga harus pemain memahami. harus memahami ini. Ada perlindungan buat semuanya, ben nggak ngawur ya. Ya, pemain representasi sosialisasinya lewat APPI, klub tentu ada klub-klub profesional melalui PSSI tentunya kan. Iya. Mengenai regulasinya, mengenai bagaimana. Jadi saya katakan surat keputusan PSSI yang dikeluarkan kemarin tentang kondisi kahar dan besaran gaji antara sekian dan sekian itu silahkan klub menindaklanjuti dengan pemain untuk melakukan perubahan kontrak. Sepanjang itu tidak dilakukan perubahan kontrak, maka kontrak yang sudah ditandatangani oleh pemain dan klub itulah yang berlaku. Kecuali memang kan ada media yang menulis, bahkan rilisnya Mas Ponario itu, bahwa surat keputusan PSSI tidak berarti apa-apa di mata NDRC. Itu ya benar ya nggak benar gitu loh. Ya kan? Ya benar ya nggak benar. Saya sempat ada yang minta konfirmasi ke saya, bukan itu, prinsipnya adalah kontrak itu harus direvisi dan diadendum oleh para pihak, bukan oleh pihak lain. Ya. Jadi kalaupun akan mengacu kepada keputusan, dalam hal ini keputusan PSSI, silahkan itu di follow up. Nah, kasus yang lain, pemain-pemain asing kan juga tidak banyak yang tidak setuju kan terhadap surat keputusannya PSSI kan. Nah, bagaimana mereka? Ya ketika ada kesepakatan. Saya yakin pasti akan dispute. Ketika tidak terjadi kesepakatan. Nah, larinya kemana? Kalau khusus pemain asing, itu dia boleh memilih ke DRC-nya FIFA langsung, atau kalau memang dia terikat dengan klub dan bersama-sama menundukkan diri di NDRC juga boleh. Tapi hampir mayoritas pemain asing langsung tunduk kepada DRC-nya FIFA. Ke FIFA ya. Ini yang kalau pemain profesional Indonesia domestik pasti di NDRC. Ini ilmu banyak sekali nih. Cuma ini Mas, pertanyaan yang sebenarnya menggelitik saya juga ini, bahwa ini lembaga otonom, tapi sepak bola Indonesia ini kan sepak bola yang masih dikendalikan secara tradisi ini. Ada tradisi-tradisi tertentu. Selama 1 tahun ini ada nggak intervensi entah dari PSSI, entah dari klub, semisal ada klub yang dulu dikendalikan oleh orang kuat di PSSI, ada nggak intervensi itu Mas? Ada, tapi kan independen aja sampai ya. Teman-teman di NDRC itu kan juga bukan orang kaleng-kaleng semua. Orang-orang yang ada di NDRC itu punya latar belakang hukum semua. Hampir semuanya advokat. Ya. Jadi kalau begitu percuma pasti akan diberikan. Tapi kami pernah menerima itu. Dan tidak ada masalah. Kita ini penakut semua, kalau takut-takut tambah lari kita. Jadi kira-kira seperti itu. Kita ini jereh, jadi ojo diudan-udanin Melayu kok kan gitu kan. Kira-kira seperti itu. Tapi alhamdulillahnya teman-teman di NDRC itu berbeda pendapat dalam pengambilan keputusan sudah sering, tapi ketika keputusan itu sudah diambil dan sudah dibacakan dan sudah didok, satu suara semua. Dinamika terjadi di dalam terhadap intervensi-intervensi dari pihak luar. Saya selaku ketua memproteksi seluruh majelis saya. Jadi kalau mau ngancam-ngancam majelis saya, lebih baik ngancam saya kan gitu. Seperti itu. Asik sekali ngobrol sama Mas Amir ini. Mungkin wajahnya nggak familiar di teman-teman, tapi asik ini ya. Kita belajar banyak hal dari Ada lagi Mas yang Amir menarik di materi NDRC itu adalah tentang JASKOS. JASKOS itu adalah pemutusan hubungan kerja antara pemain dengan klub. Bolehkah pemain itu kita pecat? Boleh jawabannya. Dasarnya apa? Nah, ini yang mesti harus hati-hati antara pemain dan klub. Karena di RSTP, bukan di kontrak ini ya, di RSTP, itu pemain yang sudah dikontrak, tidak bisa kemudian dicoret gara-gara, pemainnya elek, mainnya. Tidak bisa. Boleh dipecat, tapi bayar penuh. RSTP itu yang bunyinya begitu. Jadi ketika itu tidak dilakukan oleh klub, ketika pemain itu kembali ke NDRC, pasti itu yang akan kita periksa. Mas, ini artinya bahwa semua hal sudah diatur di NDRC ya, soal kontrak ini. Artinya bahwa pemain ketika ada masalah soal haknya, itu sejauh di mana ya?
Begitu juga dengan klub, ketika ada masalah antar klub semua sudah diatur, Ya. artinya berani. Ya, artinya NDRC ini ada, itu memang disiapkan oleh PSSI untuk menangani ketika terjadi persoalan-persoalan antara pemain dengan klub atau klub dengan klub. Nah, ini adalah bagian daripada penataan organisasi sepak bola ke arah yang lebih maju. Karena tidak mungkin sepak bola suatu federasi itu akan maju kalau tatanan administrasi keorganisasiannya tidak maju. Nah, sehingga di tahun 2019 ke sini gitu kan, ke 20, 2021 dan seterusnya, itu sudah tidak ada lagi persoalan antara pemain dan klub terkait dengan kontrak. Ya. Jangan pernah ada lagi klub mengikat kontrak pemain, kemudian pemain itu tidak dikasih salinan kontraknya. Ya. Nah, karena Ini itu kebiasaan bagian, yang sepak bola ini Indonesia. kebiasaan yang sudah tidak boleh dilakukan lagi. Kita fair-fair saja, kontrak gajinya berapa per bulan dikasih ke salinannya. Salinannya. Nah, mayoritas pemain-pemain kita juga begitu, gitu loh. Pemain-pemain kita ini sudah kualifikasinya adalah kualifikasi pemain profesional. Ya. Mereka juga punya manajer-manajer, mereka punya agen-agen. Pastikan kepada agennya untuk mendapatkan salinan kontraknya. Karena apa? Karena ketika terjadi apa-apa, Anda tinggal baca di kontrak. Ketika ada yang tidak sesuai, Anda punya alasan untuk mengajukan permohonan ke NDRC. Jadi, sudah tidak ada alasan lagi lah. Sudah ada NDRC, mereka mengajukan permohonan ke NDRC, tapi tidak bisa diperiksa gara-gara tidak dilampiri oleh kontrak. Nah, ini kan sesuatu yang remeh-temeh tapi menghambat gitu kan, sehingga kedepannya klub harus berlaku fair terhadap pemain juga harus Wani lah ya, berani meminta salinan kontraknya, karena itu adalah haknya mereka gitu, karena kontrak itu selalu dibuat rangkap 3, satu untuk dirinya, satu untuk klub, satu diteruskan kepada PSSI. Ya. Bahkan kalau pemain asing diteruskan kepada federasi asal mereka. Nah, daripada NDRC harus meminta salinan kemana-mana, kalau pemain atau klub yang bersengketa itu melampirkan langsung kan lebih enak. Nah, kira-kira itu NDRC ini ada, silahkan dimanfaatkan, karena memang tidak semua federasi punya NDRC. Tidak semua negara punya. Tidak semua negara punya NDRC. Contohnya di Jepang, gitu kan. Tapi di Jepang itu tidak ada NDRC. Apakah di sana sepak bolanya nggak maju? Enggak. Ternyata setelah kita telusuri, di sana nggak ada klub yang menunggak gaji dan lainnya kan. Jadi dia nggak perlu ada NDRC. Gitu. Nah, di negara tetangga kita yang ada Malaysia. Malaysia ada, kita ada. Kira-kira seperti itu. Dan NDRC sekarang ini di Indonesia, di PSSI, menurut pandangan saya adalah hal yang tepat sekarang dan memang dibutuhkan untuk ada. Ya, karena tradisi sepak bola Indonesia tradisinya awur-awuran, makanya ini ada harus dimanfaatkan. Ya, kita semakin kesini semakin menuju hal yang baik, menuju hal yang benar, salah satunya keberadaannya NDRC. Nah, ini obrolan yang sangat menarik nih kawan-kawan, ini bisa semakin panjang, tapi ini ilmu semua lah buat kita, terutama buat teman-teman pemain, teman-teman yang ngurus klub ya. Mungkin itu dulu obrolan kali ini bersama orang yang wajahnya tidak familiar tapi ke depan harus semakin familiar ini. Tetap nikmati obrolan-obrolan di Oma Bal-Balan dan selamat sore. Terima kasih Mas Amir.